Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Tongten, dan salam kerukunan. Nah, Sobat Rukun dimanapun kalian berada, kita kembali lagi di podcast kerukunan. Nah, di podcast kali ini kita sudah menghadirkan salah satu narasumber, yaitu Bapak Dr. Haji Taufik. Beliau adalah anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta. Gimana Pak Taufik kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Jadi Sobat Rukun, dimanapun kalian berada, bahwasanya kita pada podcast kali ini kita akan membicarakan terkait salah satu program FKUB Provinsi DKI Jakarta, yaitu program Kampung Kerukunan ya Pak ya? Program Kampung Kerukunan ini sudah kita bersama-sama jalankan dari kurun waktu Agustus sampai Oktober ya. Agustus sampai dengan Oktober 2022. Nah, kita langsung bersama-sama berbincang terkait Kampung Kerukunan ini. Apa sih Pak yang mendasari bahwasannya FKUB DKI Jakarta ini membentuk sebuah program Kampung Kerukunan gitu? Oh ya, terima kasih Mas Eki. Terima kasih ini saya diajak ngobrol-ngobrol sedikit. Ya. Awal mula bahwa kalaulah yang dikatakan Kampung Kerukunan itu sebetulnya program itu punya program Kementerian Agama yang bikin sektornya oleh PKUB, Pusat Kerukunan Umat Beragama, yang se-Indonesia diminta ada beberapa kelurahan atau desa agar memunculkan Kampung Kerukunan. Nah, di DKI baru 1-2 ada. Jadi setiap tahun itu cuma ada satu atau ada untuk DKI kan, untuk DKI cuma 6. Nah, kalau untuk mencapai berapa kelurahan di DKI ada 63 itu kan lama sekali. Lama ya, betul. Sehingga terbesitlah jadi program yang ada di pusat yang memang titiknya sedikit. Nah, kita coba kita luaskan lagi yang kebetulan juga di PBM kita ini kan mengawal tentang kerukunan. Ya, ada ide besarnya bahwa tahun 2022 itu akan dicanangkan sudah dicanangkan tahun toleransi. Terus 2024 kita karena ada tahun politik. Maka itu saya gagas bagaimana agar Jakarta ini sebagai jendelanya Indonesia, barometernya. Kalau Jakartanya aman, rukun, mudah-mudahan sih Indonesia jadi rukun. Nah, kita mulailah. Bukan hanya satu kelurahan. Jadi memang masih memakai kata kampung. Oke. Nah, ini kan banyak masyarakat yang belum tahu nih Pak ya. Termasuk juga beberapa stakeholder juga sering menanyakan seperti ini. Proses ketika penilaian bahwasanya kelurahan ini loh yang rukun, kelurahan ini yang rukun, itu prosesnya bagaimana sih Pak? Cara menentukannya itu. Jadi sebagai sampel di Jakarta Selatan itu bukan ujuk-ujuk ditunjuk ini loh yang menjadi rukun. Jadi itu sangat dari bawah. Jadi kita juga berterima kasih kepada seluruh stakeholder dari pihak pemerintah sendiri, wali kota, camat, lurah, dan sayap-sayapnya dari Kasbang itu. Ada FKDM, ada forum pembauran, ya, ada penyuluh dari Kemenag, semua kita libatkan, RT RW libatkan. Jadi kita minta semua, kalau di Jakarta Selatan itu hampir semua mereka bangkit, mereka membuat kelurahan RW mana nih yang bangkit mereka semua. Bagaimana caranya? Itu bottom up dari bawah. Bottom up. Tidak ditunjuk dari bawah. Nah, kemudian ada tim asesor. Tim asesor. Jadi instrumennya itu yang buat
FKUP provinsi. Ini loh indikator-indikatornya, ini loh bahan-bahan untuk bisa kita sampaikan. Ada berlomba-lomba lah mereka. Ya. Mungkin sedikit diterangkan Pak mengenai indikator-indikator apa sih yang jadi penilaian terhadap asesmennya itu gitu. Ya, ada indikator inti. Yang jelas indikator inti itu kan tentang kerukunan, tentang toleransi, betul, gitu kan. Yang sangat terus juga bagaimana keguyuban. Jadi benar-benar yang akan diminta kepada masyarakat kita lihat bukan mengada-ada, Jadi potret yang sudah ada di potret aja. Makanya kita tidak mengatakan ini bukan lomba, ini adalah potret masing-masing kampung-kampung atau kelurahan. Karena kan definisi nanti kampung itu apa? Jadi selingkup dengan kelurahan. Haruslah seluruh RW-nya itu benar-benar bersatu. Walaupun yang akan dikunjungi pasti cuma satu RW, dan bukan hanya satu RW, mungkin satu RT kan, emang letaknya di situ. Nah, tadi itu berkaitan dengan beberapa indikator ya. Indikatornya itu bagaimana FKUB itu bahasanya memotret keberagaman dari warganya gitu, termasuk lingkungan sekitarnya. Nah, tadi kita sudah mengambil contoh terkait di Jakarta Selatan, bahwasanya sistem asesmennya itu bottom up ya, dari bawah melibatkan seluruh pihak dan akhirnya diseleksi ke tingkat kota ya Pak ya pada saat itu. Nah, mungkin selama perjalanan asesmen itu Pak, perjalanan ketika asesmen itu, apakah asesmennya itu sifatnya hanya menilai atau dialog terkait kerukunan gitu Pak? Jadi dalam asesmen itu ada indikator-indikator yang kita tuliskan, dan survei lapangan verifikasinya itu tidak hanya itu. Kita juga tanya testimoni. Kita tanya bagaimana di bawah, bagaimana masyarakat terhadap keberagaman, gitu kan. Ada enggak, bagaimana pendirian rumah ibadah di sini, bagaimana kalau ada tetangga yang berbeda agama, bagaimana misalkan pada hari Natal itu, bagaimana hari raya yang lainnya itu Islam. Nah, tanggapan-tanggapan itu kan benar-benar kita minta kepada masyarakat, dan itu ya masyarakat yang cerita, gitu kan. Mereka ceritakan seperti itu, inilah kondisi. Makanya kita katakan ini bukan lomba. Kita hanya memotret nanti siapa yang terbaik. Nah, itu sebagai pilot project. Di selatan ada pilot projectnya, itu di Kebon Baru. Kalau bicara pilot project berarti akan ada kelurahan-kelurahan yang lain gitu ya, yang mau jadi cikal bakal nanti ke kampung kerukunan selanjutnya. Artinya kan memang kalau Kesbangpol Jakarta Selatan sudah berkeinginan, nah 65 kelurahan ini sudah digarap kan gitu. Bukan hanya sampai di situ, karena sudah semuanya sudah bergerak, sudah menggeliat semua seluruh kelurahan-kelurahan RW-RW-nya. Kalau sekarang ditunjuk Kebon Baru sebagai pilot project-nya, nah ke depan bagaimana? Ya semua yang sudah di asesmen itu juga besok ya kita lihat lagi, bukan hanya satu kali ya sudah selesai, enggak. Nah, jadi yang kita inginkan adalah mereka sudah bangkit tentang kerukunan, sudah paham tentang kerukunan. Nah, kita merawat kerukunan tersebut, mereka yang sudah kita rawat. Mudah-mudahan lah di tahun 2024-2023 suasana politik boleh panas, gitu kan? Boleh panas, tapi warga Jakarta tetap dingin, gitu. Kita harapkan, karena mereka dengan sudah kehidupan mereka damai, rukun, boleh berpendapat, ya, tapi mereka akan nyaman-nyaman saja. Mudah-mudahan lah Jakarta sebagai barometer ya Indonesia sudah merawat kerukunan. Di tahun politik pun ya suasana boleh panas, tapi hati tetap dingin-dingin semua. Kita harapkan. Ketika
kita melihat pas lagi launching itu Pak, kebetulan lokasi juga di Jakarta Selatan kemarin juga, kita menilai bahwasanya antusiasme masyarakat tuh lumayan tinggi ya terhadap gelaran Kampung Kerukunan ini gitu loh. Nah, apa sih yang menjadi apa ya namanya hal penting lainnya gitu dalam menjaga Kampung Kerukunan ini supaya bukan hanya sebatas simbolik gitu Pak? Bagaimana caranya supaya ketika sudah ditetapkan Kelurahan A sebagai Kampung Kerukunan, untuk pemeliharaan selanjutnya nih supaya berpanjang itu seperti apa Pak kira-kira? Ya, dan ini juga kita informasikan juga bukan hanya Jakarta Selatan ya, tapi ada Jakarta Barat, itu di Rawabuaya, ada Jakarta Timur di Malakajaya, di utara Marunda, terus di Jakarta Pusat di Kenari, ya. Jadi hampir dan 5 kota, 60.000 yang kita tidak libatkan, jadi sudah mencapai itu. Nah, bahwa kelanjutannya tadi bahwa dalam merawat ini kita tetap ya bagaimana kesadaran dan warga ternyata juga belum paham juga, belum semuanya paham bahwa kerukunan itu aspek kerukunan apa saja. Waktu saya juga pernah bicara, waktu itu ada seorang marinir bertanya, apa sih sebetulnya Pak Taufik? Saya bilang, kita ada trilogi kerukunan. Jadi kerukunan itu yang harus kita bentuk bagaimana antar intern umat beragama. Nah, yang Muslim kan banyak juga ormasnya, yang Kristen banyak sinodenya, yang Hindu, Buddha, masing-masing agama, orang-orang pemeluk agama itu sesama agamanya saling memahami rukun-rukun sajalah mereka. Kalau ada perbedaan ya sudahlah dinikmati menjadi rahmat kalau dalam Muslim. Nah, yang kedua kerukunan antar umat beragama yang tadi ya kan, antar pemeluk agama yang berbeda ya sudahlah kan memang kalau agama itu ya pasti beda. Pasti Islam dengan Kristen pasti beda. Sudahlah. Kalau sudah menjadi pilihan itu sudah, ya kita sudah berbeda sudah. Ya, yang beda jangan disamakan. Tapi yang sama juga jangan iseng untuk dibedakan. Gitu. Kita nikmati itu sudah beda sudah. Gitu. Nah, itulah bagaimana yang sudah berbeda tapi kita bersama. Beda tapi sama. Beda tapi sama. Bersama-sama. Nah, dalam hal apa? Bukan dalam akidah, bukan dalam keyakinan, tapi dalam muamalat itu, dalam artinya bermasyarakat, kan bisa. Masa sih masalah banjir, agamanya apa dulu ya? Gitu kan. Itu yang dibina. Jadi tambah lagi bahwa kerukunan juga bahwa masyarakat itu kan semua masyarakat beragama. Nah, rukun antar umat beragama dengan pemerintah, cobalah kita dengan pemerintah juga kita berusaha, kita bantu pemerintah sedemikian rupa. Kalau yang baik pemerintah kita bilang baik, yang tidak baik pemerintah ya kita koreksi, kan ada jalurnya. Jadi semuanya jadi nyaman-nyaman saja, tidak hujat-menghujat begitu. Oke, jadi seperti itu untuk tindak lanjut bagaimana mengelola Kampung Kerukunan ini supaya kerukunan ini bisa terus menjadi dipelihara lah gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin selama perjalanan asesmen nih Pak, perjalanan asesmen Kampung Kerukunan itu hal-hal menarik apa yang sering ditemukan lah di situ selama roadshow ke beberapa kota nih, hal-hal menarik apa yang ditemukan khususnya dari Bapak pribadi lah gitu? Ya, jadi yang kita rasakan bahwa mereka sadar gitu, oh iya ya, bahwa rukun itu penting. Ternyata pas seperti di selatan yang paling ramai itu selatan, semua pelosok itu ada spanduk-spanduk dan ada medsos bergerak. Iya, ternyata rukun itu perlu juga disosialisasikan, perlu juga diingatkan gitu. Selama ini kan kita ada tapi tidak sadar gitu. Ada tapi tidak sadar ya. Ada gitu. Sekarang oh iya ya, kita harus rukun juga gitu. Jadi membangunkan masyarakat bahwa hidup rukun itu penting. Kalau kita kan sudah sesuatu yang sudah biasa, tidak pernah kita angkat lagi,
Iya. Kan seolah-olah nggak ada, udah biasa aja gitu. Iya. Tapi pas ada, oh iya ya, ternyata bangkit lagi mereka. Kita harus rukun gitu kan. Apalagi momennya tahun toleransi dan momennya adalah mendekati pemilu. Ini sangat-sangat penting lah. Mudah-mudahan pilot project ini, tadi kita kan pengennya juga sampai Jakarta Selatan, DKI sebagai barometer kota kerukunan, ya mudah-mudahan lah. Berarti untuk tahun depan nih mungkin agak-agak lebih panas lagi mungkin ya Pak, kalau seandainya memang Kampung Kerukunan ini tahun depan akan digagas kembali. Terus juga udah mendekati nih 2024 nih, udah mulai atmosfernya udah mulai memanas lah gitu. Saya pikir tahun 2003 harusnya lebih intens lagi. Harus lebih intens. Memang artinya prediksi kan sangat tajam gitu kan. Artinya ya mudah-mudahan lah orang boleh berpikir berbeda, berpikir panas, emosi boleh saja, boleh kepala, hati boleh panas. Tapi kita buat yang sok nih loh, kita rukun. Boleh kita berbeda politik, berbeda pilihan, tetapi kita hidup bersama. Hidup bersama ya serukun lah. Kan tidak harus yang beda itu harus berantem, tidak perlu. Jadi kita inginkan tadi hati boleh panas tapi kepala yang dingin. Perbedaan boleh tapi kita rukun-rukun saja. Itulah beberapa insight-insight baru terkait apa sih Kampung Kerukunan. Tadi sudah kita bahas bersama-sama karena banyak sekali yang bertanya-tanya gitu loh. FKUB menggagas Kampung Kerukunan ini fungsinya buat apa, tadi sudah jelaskan oleh Pak Dr. Taufik, yang beliau juga selaku tim penyusun buku panduan model Kampung Kerukunan. Nah, untuk buku panduannya nanti mungkin bisa diakses melalui website fkub.org ya. Kalian bisa, teman-teman bisa dapatkan di websitenya ya. Seperti itulah. Demikian Pak, terima kasih atas waktunya dalam berbincang-bincang masalah Kampung Kerukunan ini. Semoga nanti Kampung Kerukunan di tahun depan ini bisa lebih maksimal lagi sehingga bisa meluas ke beberapa kampung ataupun kelurahan-kelurahan lainnya di Jakarta. Nah, demikianlah podcast Kerukunan kita pada hari ini. Saya Khairul Rizky selaku host dan Bapak Dr. Taufik selaku narasumber kita pada siang ini. Kita mengucapkan terima kasih dan sekaligus kita berjumpa lagi di podcast Kerukunan di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kerukunan.